Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज इंशाअल्लाह ताला hari ini insyaallah petang ini Jalsa Sarana Jemaat Ahmadiyah UK akan bermula. Jumat ini juga merupakan bahagian daripada jalsa ini. Seperti mana saya telah terangkan dalam khutbah yang lalu, orang-orang tamu-tamu yang datang untuk jalsa ini membawa satu maksud dan tujuan. Dan dengan maksud itulah hendaknya mereka datang. Dan maksud itu adalah, tujuan itu adalah untuk mendapatkan hakikat tentang agama dan mempelajari agama yang benar, berusaha untuk meningkatkan kerohanian mereka, memperbaiki dan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka dan mendahulukan agama daripada dunia. Juga janji-janji yang pernah kita ucapkan, untuk memenuhi janji-janji tersebut hendaklah memperhatikan segala usaha-usaha kita dan berusaha untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha untuk memenuhi tanggungjawab kita terhadap hamba-hamba Allah yang lain dan memenuhi masa kita dengan zikir ilahi kepada Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini kita sedang laksanakan perkara itu, maka hendaknya kita terus meningkatkan amalan kita ini. Saya juga ingin menarik perhatian kepada kita semua untuk meningkatkan dan tingkat itu seperti mana yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Yakni tujuan diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadat kepada Allah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahawa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hazrat Masih Maud SAW menerangkan, bersabda, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahawa tujuan diciptakan manusia
adalah supaya kita menjadi milik Allah Ta'ala. Orang-orang yang hadir dalam jalsa salat ini, bagi kita hendaknya menjadi kewajipan bahawa tujuan kedatangan kita ke sini khalis khusus untuk meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada tujuan di dalam diri kita, maka kedatangan kita dengan membelanjakan banyak wang dan terpaksa melalui banyak kesusahan-kesusahan, maka kita tidak akan dapat maksud tujuan kedatangan kita ke sini. Ini merupakan satu tanggungjawab yang besar bagi kita, bagi orang-orang yang datang untuk menghadiri jalsa ini. Dan untuk melaksanakan, memenuhi tanggungjawab kita ini, hendaklah kita meningkatkan amalan-amalan kita. Oleh itu, orang-orang yang bertugas juga seperti mana saya terangkan dalam khutbah yang lalu, mereka yang bertugas hendaklah berkhidmat kepada tamu-tamu Hazrat Masih Maud Salam. Dan dengan itu insya-Allah pahala kita akan berlipat kali ganda, di mana kita dapat berkhidmat kepada tamu Hazrat Masih Maud Salam, dan kita juga dalam masa yang sama dapat mengikuti perjalanan jalsa salat ini. Kita akan dapat memperbaiki keadaan kita. Oleh itu, tamu-tamu, para petugas juga hendaklah ingat perkara ini, bahawa dalam 3 hari ini segala amalan kita hendaklah kita tujukan untuk meningkatkan kepada tahap yang lebih baik, berusaha untuk meraih banyak berkat-berkat. Oleh kerana itu, hendaklah kita memusatkan perhatian kita semua. Hendaknya selalu kita ingat akan tujuan kedatangan kita ke sini, yang mana Hazrat Masih Maud SAW menerangkan berkenaan dengan jalsa ini. Tuan-tuan, puan-puan semua, beliau menerangkan berkenaan dengan jalsa ini kepada orang-orang yang telah menerima kedatangan beliau. Beliau ingin menciptakan satu contoh yang baik kepada dunia, di mana dengan itu orang-orang dunia akan mengikutinya. Beliau bersabda, dalam hati orang-orang yang telah menerima kepadaku hendaklah tunduk kepada Allah. Hendaknya setiap masa. Ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Usaha seorang manusia dapat meraih tingkatan ini. Hendaknya kita berusaha sekuat mungkin dan berdoa kepada Allah, wahai Allah, kita selalu, tiap langkah kita selalu menuju jalannya Allah Ta'ala. Dan untuk jalan yang dapat keridhaan itu, saya menunjukkan dengan hati yang penuh keharapan bahwa janganlah kita beramal yang tidak mendapatkan kehendak Allah Ta'ala, tetapi hendaknya kita selalu beramal dengan kehendaknya. Dan saya berpikir untuk hal itu, untuk mendapatkan hal itu, supaya dalam jemaat ini terus jangan sampai melanggar ataupun tidak berjalan dengan ketentuan jemaat ini. Dan menjadilah hamba Allah Ta'ala yang melaksanakan kewajiban sebagai hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak manusia. Dan saya ingin dengan catatan kita maksudnya untuk itu. Ya ini ibadah dan standar daripada ibadah itu sendiri adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Dan juga
hendaknya juga memberikan satu contoh, dan kita harus mengerti mengenai kesulitan-kesulitan amal lainnya, dan kita terus berdoa dan juga dan terus kita berpikir dan kita terus untuk berpikir ke arah itu. Dan Allah Ta'ala sangat baik, berbuat baik, dan di mana Al-Quran telah menunjukkan pada kita, dan untuk mendapatkan standar yang tinggi itu adalah di mana dan hubungannya adalah dengan hukukul ibad. Dan hubungan dengan Allah Ta'ala itu juga sinkronisasinya dengan hukukul ibad. Dan untuk menjahirkan itu, Ajam Wassalam dalam jasa untuk ditetapkan untuk semua orang yang mengikuti jasa ini. Dan beliau, dan untuk mendapatkan secara itu telah bersabda bahwa manusia iman tidak akan dapat iman yang baik selama ia tidak mengedepankan saudara-saudaranya yang lainnya. Dan untuk mendapatkan standar yang itu tidak akan mendapatkannya jika tidak memperhatikan yang lain dan berbagai masalah yang dihadapi oleh saudara yang lainnya. Mungkin ini sangat sedikit sekali yang dilihat demikian rupa, dan memperhatikan ketenangan yang lainnya. Dan pada ada juga yang berbuat bahwa tidak memperhatikan bagaimana yang lainnya dapat ketenangan, dan untuk ke arah itu sangat sulit sekali untuk bekerja mengorbankan seperti itu. Dan pada satu tempat Hajjat Rasulullah bersabda bahwa untuk kita tidak dapat menjadi mukmin yang sejati jika tidak merasa bahwa kesulitan yang lain juga seperti kesulitan sendiri. Dan kalau Beliau bersabda, kalau saudaraku dalam keadaan kesulitan, saya dan dengan tenang tidur, tetapi di mana dan harus berusaha untuk mengatasi semua kesulitan saudaranya itu, dan hendaknya terus berusaha. Lalu demikian, tetap aku merasa sedih katanya dalam keadaan yang kalau itu tidak dapat dilakukan seperti itu. Dan saya penuh dengan berdoa, dan mau ini orang dalam keadaan kesulitan atau kesakitan, dan Allah Ta'ala memberikan satu kedamaian dalam dirinya. Dan orang beriman hendaknya satu sama lain saling memperlihatkan kasih sayang. Dan kemudian kita melakukan hal itu dan terus berdoa untuknya, dan kita tidak perlu untuk mencari jalan, tapi kita untuk tetap berusaha untuk mencapaikan derajat ataupun standar yang tinggi itu. Dan besar ataupun kecil, kita tetap berusaha untuk sama seperti itu, untuk mendapatkan dan tidak mungkin hal itu terjadi, tidak akan tercapai kalau tidak ada ketakwaan dan tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Dan juga kita harus terus memperhatikan untuk kepentingan orang yang berguna bagi yang lain. Dan setiap orang diberikan kewajiban bahwa harus menjalankan kepada jemaat Hajjat Rasulullah SAW, dan kewajiban baginya adalah untuk bersama-sama ikut dalam meningkatkan hal ini. Kan kalau kita ingin menjadi bagian daripada doa itu, doa Hajjat Rasulullah SAW, dan mendapatkan faedah darinya,
dan kita terus kita harus beramal seperti itu. Dan keuntungannya adalah kita berjalan di atas langkah-langkah Hajjaj Masih Maud alaihissalam dan mendapatkan Islam yang hakiki dan juga berjalan di atas ketakwaan. Dan bukan hal seperti yang benar lain di mana tidak tahu dan bagaimana caranya, bagaimana kita harus melangkah. Karena kalau kesalahan yang kesalahan petunjuk, tentunya hal itu tentu akan kepada arah yang tidak baik, dan kita pun berdoa untuk orang-orang seperti itu supaya mereka pun tidak tidak salah paham tentang Islam dan juga Allah Ta'ala, dan juga tidak salah mengenai pengertian terhadap Islam dan tidak menjadikan buruk nama Islam dari karena pergian mereka itu. Dan Rasulullah SAW untuk orang-orang beriman mengenai standar daripada orang-orang yang beriman, orang Islam adalah memelihara lidahnya dan memelihara semua menjadi amalannya. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa orang hakim mukmin adalah setiap orang beragama lain pun, kita tidak hanya terhadap orang yang Islam saja, tetapi orang yang beragama lain pun kita harus buat kebaikan. Dan Al-Quran Karim mengajarkan mengenai akhlak yang sangat tinggi itu, berfirman, hendaknya kau menjadi mempunyai akhlak yang tinggi. Kuntum khairu ummatin ukhrajat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah yang terbaik, jemaat yang terbaik, dan memberikan kebaikan kepada yang lain dan mencegah dari keburukan. Maka sebagai tanda orang-orang yang beriman, yaitu kewajiban orang-orang beriman adalah untuk memberikan kebaikan dan manfaat bagi yang lain, dan menjauhkan daripada kerugian-kerugian dan mengerti pada keperluan daripada orang-orang Islam lainnya. Dan dengan nama Islam, ia harus menjunjung tinggi. Dan untuk menyemangatkan Islam di dunia ini harus dengan cara itu kita tidak bisa dapatkan. Dan orang-orang yang ingkar pada Masih Maud alaihissalam, mereka tidak mengerti. Oleh karena itu, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama mereka tidak beriman pada Hajjaj Masih Maud alaihissalam. Dan hari ini kita harus menjadi umat yang terbaik, dan untuk pekerjaan ini diberikan kepada jemaat Hajjaj Masih Maud alaihissalam. Dan setiap orang kita harus memperhatikan orang-orang dan orang-orang miskin, dan kita harus membelanjakan juga untuk berbagai kemanusiaan, dan kita sesuai dengan hak akan terus berkhidmat pada manusia. Dan oleh karena itu saya mengatakan pada umumnya sekarang ini orang Islam keburukan punya sangat terlihat jahir katanya. Dan oleh karena itu kepada mereka kita harus terus berusaha untuk menjelaskan, jangan Musliman bukan itu. Musliman adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan banyak orang-orang yang menunggu mengenai bagaimana sebetulnya harusnya orang berbuat, dan kita terus berusaha membuat kebaikan terhadap agama manapun. Kita harus berbuat sesuai dengan petunjuknya.
Dan musliman para orang-orang Islam hendaknya lebih berbuat kebaikan daripada yang lainnya seharusnya. Semoga Allah SWT kita semua menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan kita memperkenalkan untuk kepentingan yang lain. Dan itu adalah jasa ini adalah untuk bukan dalam jasa ini adalah untuk sebagaimana untuk menjadi Ahmadi yang hakikat, yang hakiki, dan berkorban untuk kepentingan yang lain, dan memperlihatkan pengorbanan yang begitu baiknya terhadap kepentingan yang lainnya. Dan sangat mengerti mengenai Allah Ta'ala, dan orang-orang mukmin harus seperti itu. Dan banyak sekali berbagai masalah yang terjadi hal-hal demikian, dan hal-hal itu tentu kita harus pecahkan bersama. Setiap orang Ahmadi khususnya harus terus berusaha untuk mengatasi hal itu. Dan oleh karena itu karena Allah Subhanahu wa taala khususnya mengikut Muhammad SAW untuk hal itu, dan bersabda, dan kita dengan atas nama beliau kita terus kepada kebaikan. Ya. Oleh karena itu mengenai tidak husnul zani, dan juga selalu berbuat kebaikan dan kebenaran. Dan Allah Ta'ala, karena kebenaran itu adalah standarnya adalah sesuai dengan apa yang distandarkan olehnya. Tetapi kebenaran itu harus sesuai dengan apa yang petunjuk-petunjuknya. Dan kita harus memberikan maaf dan juga bersabar menghadapi hal itu. Dan kita selalu berusaha sama lain memperlihatkan dimanapun berada, memperlihatkan akhlak yang tinggi. Dan orang-orang yang beriman pada Hajat Muhammad SAW dengan petunjuk dari Al-Quran Karim, dan khususnya beramal seperti itu. Dan untuk menunjukkan juga mengenai standar daripada adil dan ihsan yang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Quran, yaitu standar sesuai dengan apa yang dikehendaki Al-Quran, keadilan itu dan ihsan itu. Dan kita perlu memang seharusnya kita berbuat adil dan ihsan. Inilah satu ukuran atau standar daripada ajaran Islam itu. Dan Rasulullah bersabda dalam jasa ini, kita memenuhi semua apa yang ibadah kita padanya, dan juga kita terus memenuhi standar dari akhlak kita memperlihatkan satu sama lain. Dan kita menjadi orang-orang yang terus mencontohkan bagaimana ketinggian Islam. Dan kita memperlihatkan akhlak yang tinggi di hadapan satu sama lain. Dan banyak sekali manusia setelah melihat akhlak yang orang Ahmadi yang akhlak bertinggi ini, dan mereka cenderung kepada kita. Dan tentu tuan-tuan juga banyak sekali yang telah melakukan seperti itu. Dan setiap orang yang telah dengan cara itu, banyak orang yang masuk dalam jemaat ini. Dan tentunya mereka dengan cara itu akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan banyak sekali riwayat yang seperti itu. Dan berbagai negara di dunia ini datang sini untuk jasa bersama-sama dan satu sama lain, dan jasa ini untuk mendapatkan berbagai kebaikan dan mendapatkan hakiki pelajaran ajaran Islam yang tinggi, dan kita mengetahui bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya. Dan
kita setelah melihat Allah Subhanahu wa taala, kita pun terus akan berusaha ke arah itu. Dan beberapa negara pun dengan cara petunjuk-petunjuk seperti ini, dan mereka diundang untuk menghadiri jasa ini, dan banyak sekali orang yang beat bersama-sama beat di sini. Dan 2 bulan yang lalu di Jerman juga ada jalsa, dan banyak negara-negara yang datang juga, dan yang dulunya muhalif terhadap Islam sekarang mendapatkan bahwa Islam itu baik. Dan Islam, mereka mengetahui akhirnya bahwa Islam adalah yang menyebabkan keselamatan di dunia ini. Dan mereka yang tadinya berkeberatan terhadap Islam, tetapi setelah ikut jasa ini, katanya mereka itu terbalik, bahwa mereka itu mengetahui bahwa Islam adalah membawa kedamaian dan keselamatan. Dan beberapa orang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa ketika bayat sedang berjalan, mereka melihatkan bagaimana pemandangan bayat itu, dan walaupun kami awalnya tidak ingin beat, tapi kami melihat seperti itu, kami pun ikut beat, katanya. Dan waktu beat itu pasti akan memberikan pengaruh pada mereka. Maka ikut jasa ini, mengikut jasa ini, dan kita tablik dengan cara diam-diam, katanya. Dan dengan cara kita memperlihatkan jasa ini kepada mereka, mereka pun banyak yang tertarik dalam jasa ini, dan secara otomatis, secara diam-diam kita tablik pada mereka. Dan setiap orang yang jasa ini menjadi seorang mubalik, katanya. Dan setiap orang yang ikut dalam jasa ini, tua muda, berkewajiban untuk berikan perhatian kepada arah itu, dan menjadi contoh bagi mereka. Dan hendaknya dengan cara ini tentunya kita akan merubah diri kita menjadi ke arah yang baik, dan menunjukkan bahwa kita ini adalah muslim yang hakiki. Supaya kita dari jasa ini kita dapat jasa yang hakiki, dan mengenai hak yang tinggi, katanya, harus diperlihatkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, dan sebarkanlah salam sama lain, katanya, baik kenal maupun tidak dikenal. Berilah salam kepada orang yang tidak tahu maupun tahu, kenal atau tidak kenal, kita harus sebarkan salam itu. Dan dengan cara seperti itu, katanya, tentunya akan banyak berfaedah sekali. Dan salam itu hanya merupakan suruh doa kepada yang lainnya. Tidak ada pertanyaan apakah dia muslim atau tidak muslim. Tidak ada apakah benci atau tidak benci. Semuanya ke arah kedamaian dan ke arah saling mendoakan. Dan tidak ada itu pertanyaan mengenai keburukan-keburukan di dalamnya. Semuanya diarahkan ke keselamatan dan kedamaian. Dan mengenai harus disampaikanlah ini amanat mengenai keselamatan ini. Amanat ini harus disampaikan mengenai salamti ini kepada setiap orang. Dan setiap orang yang mengikuti jasa dan harus menyebarkan salam ini, dan berusaha di dalam situasi ini, lingkungan ini, satu sama lain
begitu menyampaikan satu salam satu sama lain. Dan dengan dan kita dengan kedua Allah Ta'ala kita akan mendapatkan keselamatan. Dan pada yang mengurus ini pun katanya harus perhatian pada yang menjalankan perkhidmatan ini katanya. Di dalam khususnya katanya anak-anak juga yang ikut dalam jasa ini, yang kecil yang besar juga ya. Dan untuk selama jasa itu anak-anak kecil yang memang itu katanya yang bisa bisa bermain di khusus ada anti jam yang tersendiri katanya. Dan juga dikasih tahu kepada anak itu bahwa jasa ini bagaimana, apa maksud daripada jasa ini, hanya diberitahukan kepada anak-anak kita itu. Ya. Dan kalau itu dibiarkan main sana sini katanya tidak diberitahu pada mereka tujuan ibadah hal ini, tentunya tidak baik. Dan ada juga katanya yang dalam keadaan jasa ngobrol di sana sini katanya ini tidak, sekalipun di luar katanya itu pun tidak. Dan setiap orang yang berpidato katanya tentu sudah ditetapkan banyak sekali ilmu-ilmu rohani yang sudah akan dikemukakan katanya. Dan setiap pembicara itu atau yang tidak luar daripada Al-Quran maupun hadis maupun sabda-sabda Muhammad SAW. Dan tentunya ini sangat, setiap Ahmadi yang ikut dalam jasa ini akan mendapatkan ilmu yang demikian rupa dari para penceramah ini. Dan manfaatkanlah katanya dari hal ini. Janganlah kita memilih-milih akan mendengar satu ceramah ini dan tidak akan mendengar ceramah yang lainnya. Dan ini tidak benar, ya. Dan tetap kita harus terus ikuti semua apa yang disampaikan oleh para penceramah semuanya. Jangan dipilih-pilih, karena semuanya tentunya sumbernya tadi dari Al-Quran, hadis dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada tempat khusus bagi anak-anak yang masih kecil yang suka bikin ribut katanya. Ada khusus marki ataupun tenda di sana katanya untuk mereka. Dan ini juga perlu dapat perhatian katanya juga anak-anak tersebut katanya. Ditempatkan di tempat marki yang tersendiri. Dan itu juga di tempat wanita katanya hendaknya juga jangan banyak ribut, harus samos, dan perhatikan juga jangan sampai anak-anaknya mengganggu. Dan kalau itu kira-kira anak-anak seperti itu dibawa ada tempat khusus yang telah disiapkan oleh Nizam tadi. Dan setiap apapun di dalam jalsa ini jangan dianggap hal yang ringan, tetapi harus diperhatikan semuanya. Dan setiap apapun katanya harus diperhatikan dengan baik. Jangan dianggap rendah atau remeh katanya. Jangan dianggap remeh apapun juga. Selalu diperhatikan oleh pengkhidmat. Ya. Dan setiap orang yang ikut jasa ini pun, setiap Ahmadi juga kita harus jaga semuanya. Setiap Ahmadi punya kewajiban untuk memperhatikan itu semua. Dan ya tanzim itu artinya pengurusan itu harus sabar juga menghadapi yang masuk dan keluarnya. Dan harus kita hati-hati katanya dalam melakukan apapun dalam pengkhidmatan supaya demi suksesnya acara ini.
Dan Karkunan yang diberikan tugas katanya harus berusaha sesuai dengan standar penghibatannya, katanya. Setiap apapun juga. Dan terus setiap hal-hal yang penting khususnya harus betul-betul katanya jangan sampai tertinggal. Dan memang semua juga sudah ada banyak sekali petunjuk-petunjuk di dalamnya katanya. Hendaknya menjalankan sesuai dengan petunjuk itu. Dan kadang-kadang juga ada pengaduan hal kelemahan-kelemahannya. Dan juga harus menjaga juga card itu card itu harus betul-betul jaga dengan baik. Untuk card itu sangat penting sekali ya, dan setiap peserta harus menjaga card itu sendiri. Kartu maksudnya. Kartu masuk keluarnya itu harus dijaga dengan baik ya. Menggunakan kartu-kartu itu untuk keluar masuk. Dan untuk kesuksesan jasa ini berdoalah katanya. Dan dengan taufik Allah Ta'ala tentunya jasa ini kita akan sukses. Dan semoga Allah SWT dalam semua segi selalu membimbing kita dan memelihara kita, menjaga kita semua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله